5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai aktuaria. Apa sih aktuaria itu? Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Nah, kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Merisawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 20030200003, Sekolah Penugasan di SDN 009 Tanjung Pinang Kota. Dan yang kedua, ada Rizky Amri dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 20030200031, Sekolah Penugasan di SDN 009 Tanjung Pinang Timur. Nah, video ini ditujukan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Aktuaria dengan dosen pengampu, Ibu Susanti SPD MPD. Nah, gimana nih? Udah nggak sabar dengan pembahasan materi kita? Yuk kita simak penjelasan berikut. Aktuaria. Aktuaria adalah suatu kegiatan yang mengaplikasikan metode matematika dan statistika untuk merancang produk dan mengukur resiko di sektor keuangan, khususnya di industri asuransi dan dana pensiun. Sedangkan aktuaris adalah para profesional yang punya kecakapan dan kualifikasi melalui pendidikan dan pengalaman untuk bekerja di bidang aktuaria. Nah, ini merupakan bagian dari aktuaria. Subjek yang berkaitan digunakan di aktuaria adalah matematika, statistika, probabilitas, keuangan, ekonomi, bahkan program komputer. Bunga. Rasanya sudah sering kita mendengar kata bunga. Bunga tidak hanya berarti tanaman dan tumbuhan. Di Indonesia, istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanam modal usaha di suatu bank. Nah, bank tersebut akan mengelola modal kita. Nah, pada saat jangka waktu berakhir, akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya atau bonusnya. Nah, biaya lainnya ini itu disebut dengan bunga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bunga adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Nah, berikutnya bunga terdiri menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, melainkan juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Berikutnya adalah anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Nah, adapun jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa. Jenis ini merupakan penerimaan maupun pembayaran anuitas dengan teratur dalam periode yang telah ditentukan. Dan akhir dari periode ini adalah waktu terjadinya anuitas biasa. Yang kedua adalah anuitas di muka. Nah, anuitas di muka ini merupakan jenis dari anuitas yang penerimaan maupun pembayaran dapat dilaksanakan secara teratur pada periode tertentu dan untuk waktu terjadinya yakni awal dari periode tadi. Produk dari asuransi merupakan contoh paling biasa dari anuitas jenis jatuh tempo atau anuitas di muka, di mana Anda diharuskan membayar sejumlah premi untuk bisa melakukan klaim pada produk dan asuransinya yang digunakan Anda. Contoh lain ada pada rentah atau perjanjian sewa juga lainnya. Yang ketiga ada anuitas ditunda. Nah, anuitas ditunda adalah salah satu jenis anuitas dengan penerimaannya secara teratur pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Dilaksanakan setelah melewati masa tertentu, hingga dapat ditunda penerimaan maupun pembayaran. Berikutnya ada anuitas bertumbuh.
Anuitas bertumbuh ini dimaksudkan adalah bila besar pembayaran atau penerimaan setiap periode tidak sama, tetapi tumbuh dan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode-periode tertentu. Dan yang terakhir ada anuitas variabel. Anuitas yang hampir sama dengan anuitas bertumbuh adalah anuitas variabel. Perbedaannya, dalam anuitas bertumbuh, tingkat pertumbuhan dinyatakan dengan persentase, sedangkan anuitas variabel besar pertumbuhan adalah dengan nominal. Contoh, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Anuitas variabel dapat diterapkan untuk seorang pengusaha yang menginginkan pelunasan utangnya dengan asuran yang semakin menurun setiap periodenya. Anuitas variabel pun dapat digunakan untuk menilai obligasi yang pokok utangnya diangsur sama besar setiap periodenya bersama bunga periodik sehingga jumlah pembayaran mengalami penurunan. Berikutnya adalah diskon. Diskon merupakan pengurangan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan di muka. Nah, diskon ini biasanya digunakan untuk potongan harga jual dan beli barang. Diskon adalah potongan harga pada setiap barang yang dijual oleh para penjual agar produknya dapat diminati oleh banyak pembeli. Nah, biasanya diskon ini terjadi di tempat jual beli barang, contoh di mall atau di pasar. Berikutnya ada tingkat diskon. Tingkat diskon adalah tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskonkan arus pembayaran di masa yang akan datang untuk memperoleh nilai sekarang. Tingkat diskon digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Potongan bunga di muka ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang dikenakan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran bunga yang dilakukan di akhir periode. Dan berikutnya adalah penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah pengurangan nilai dari harta tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. Penyusutan dilakukan secara berkala dalam rangka pembeban biaya pada pendapatan, baik atas penggunaan harta tersebut maupun karena sudah tidak memadai lagi. Ada 2 istilah dalam penyusutan, yaitu nilai buku dan nilai beli. Nilai beli merupakan harga awal ketika melakukan pembelian barang. Sedangkan nilai buku adalah nilai setelah terjadi penyusutan di mana nilainya tiap periode akan semakin kecil. Nah, itulah pembahasan mengenai aktuaria. Gimana? Menarik kan? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Bye-bye guys.